Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kabar semuanya hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 2. Masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, kita bernapas menggunakan hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Itu diingat. Dan hari ini kita lanjutkan pembelajaran ketiga. Oke anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa semua makhluk hidup, termasuk kita manusia, memerlukan oksigen untuk bernapas. Ya, jadi kita memerlukan oksigen dan oksigen itu tersedia melimpah. Itu hal yang patut kita syukuri dan harus kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, menciptakan lingkungan yang bersih, yang hijau. Itu sebagai bukti tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Oke, silakan dibuka buku paketnya halaman 23. Di sana ada bacaan yang judulnya Hari Menanam Pohon. Kali ini Ibu tidak akan membacakan halaman itu. Silakan nanti kalian di rumah masing-masing untuk membaca bacaan di halaman 23 dan 24. Nah, setelah bacaan itu, nanti kalian akan kembali mengulang tentang peta pikiran. Ya, masih ingat peta pikiran? Jadi ada 6 pertanyaan dan kemudian menjadi peta pikiran, mind map. Ya, ada 6 pertanyaan seperti dari kata tanya siapa, lalu yang kedua apa, kapan, di mana, ya, pohon apa, dan dari kata tanya mengapa. Nanti kalian silakan pelajari sendiri ya, karena itu sudah Ibu jelaskan. Dan kali ini mari kita fokus ke 2 materi. Jadi materi kali ini kalian harus bisa memahami tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, itu. Jadi 2 materi tentang tanggung jawab dan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Baik. Berbicara tentang tanggung jawab, ada yang sudah mengenali apa itu tanggung jawab? Oke, mari simak. Tanggung jawab adalah sikap sedia seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ya, jadi sikap sedia seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi, kalau kita sudah tahu apa kewajiban kita, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tahu apa yang harus kita lakukan, ya, tahu harus bagaimana gitu ya, tugas dan tanggung jawab kita, baik itu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Nah, apa saja tanggung jawab kita? Mari kita pelajari dari hal yang terkecil. Tanggung jawab kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Nah, sebagai diri sendiri, sebagai seorang individu, ya, kita dituntut untuk mampu memenuhi kewajiban sendiri. Ya, sebagai manusia pribadi. Apa itu contohnya? Contoh yang paling sederhana, kalian sebagai siswa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Misal mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Itu ya, itu melakukan atau mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, sebagai anggota keluarga nih, baik itu ada yang sebagai ayah, ibu, maupun sebagai anak,
setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing. Salah satunya adalah dengan menjaga nama baik keluarga. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misal seorang ibu ya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya, misal memasak gitu untuk keluarga. Itu contoh tanggung jawab di keluarga. Oke, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Selain kita sebagai diri sendiri, kemudian berkumpul di keluarga, kita pun adalah makhluk sosial ya, yang pasti memerlukan bantuan orang lain dan mau tidak mau harus menjadi makhluk sosial. Nah, sebagai contoh tanggung jawab terhadap masyarakat adalah misal mengerjakan kegiatan kerja bakti dengan baik ya bersama anggota atau warga masyarakat yang lainnya. Oke, anak-anak, yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Oke, kita terbentuk di dalam sebuah negara, sebuah bangsa. Nah, individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya sebagai anggota negara. Nah, contoh nih, misal seorang atlet yang bisa mengharumkan nama baik bangsa gitu ya dengan menjuarai suatu perlombaan atau pertandingan. Oke, yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk beribadah dan menjalankan perintah Tuhan dan harus bisa menjauhi larangannya. Ini contohnya ya, beribadah. Nah, itu dia berbagai jenis tanggung jawab yang harus kalian pahami, terutama tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Jadi, kita sebagai warga masyarakat harus tahu tugas dan kewajiban kita apa saja yang harus dilaksanakan sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara yang baik, kita pun harus bisa menjalankan berbagai jenis usaha. Ya, tentunya usaha-usaha ini yang bisa mensejahterakan diri kita dan yang paling penting mensejahterakan negara. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi gitu ya? Kali ini kita akan kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu kita sebagai makhluk hidup pasti harus bisa memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya ya dengan bekerja. Bekerja itu sendiri adalah kegiatan ekonomi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Baik, apa saja kegiatan ekonomi yang akan kita bahas di tema 2? Yang pertama di bidang agraris. Pernah mendengar kata agraris? Ya, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Mengapa? Karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Apa hasil dari pertanian? Contoh hasil pertanian adalah padi, ya, jagung dan lain-lain. Itu hasil pertanian. Selain itu ada hasil perkebunan. Nah, kalau perkebunan contohnya kelapa sawit, ya, kopi, teh dan lain-lain. Itu contoh hasil perkebunan. Jenis usaha ekonomi yang kedua adalah peternakan. Apa itu peternakan? Kegiatan usaha budidaya hewan. Ya, membudidayakan hewan lalu diambil hasilnya. Nah, apa contoh hasil peternakan? Ada daging, telur,
susu, kulit, atau bulu. Itu contoh hasil dari peternakan. Nah, jenis peternakan ini dibagi menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil seperti kelinci gitu ya. Ada hewan besar, sapi, kerbau, dan lain-lain. Lalu ada peternakan unggas seperti ayam dan burung. Oke. Jenis yang ketiga adalah perikanan. Oke. Usaha perikanan ini dibagi menjadi 2. Ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Perikanan darat ya misalnya adalah perikanan air tawar seperti di sungai, di danau, atau di sawah atau di kolam-kolam. Kalau perikanan air laut, ya berarti di sekitar pantai atau laut ya. Jenis ikannya pun berbeda. Kalau ikan darat, contohnya ikan lele, mujair gitu ya, gurame. Sedangkan kalau perikanan air laut, contohnya ada udang, kerang gitu ya. Pokoknya hasil-hasil dari laut. Selanjutnya, jenis ekonomi selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan berarti usaha memanfaatkan barang tambang. Apa contoh barang tambang? Contohnya misal emas, ya, tembaga. Itu ada juga yang berbentuk sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Yang kelima adalah kehutanan. Berarti jenis usaha ini memanfaatkan sumber daya alam hutan, memanfaatkan lahan hutan. Contohnya adalah kayu jati, gitu ya, rotan, dan lain-lain. Jenis usaha yang keenam adalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Ini contohnya. Oke, kegiatan perdagangan ini kalau secara umum, nah ya dibagi menjadi 2. Ada ekspor dan ada impor. Oke, ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, kalau impor sebaliknya, usaha memasukkan barang dari negara lain ya ke dalam negeri. Oke, yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nih, contoh-contohnya misal ada industri makanan, minuman, ya kosmetik atau mungkin garmen, dan yang paling besar mungkin ada kegiatan perindustrian elektronik. Oke anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.